Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Bi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Larayba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran Larayba Hanifida. Dan tidak lupa pula kepada kedua orang tua saya dan kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, jadi pertama-tama dalam surat Yusuf sudah dijelaskan bahwa Nabi Yusuf itu bermimpi, bahwa Nabi Yusuf ini bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan itu turun dari langit dan bersujud kepadanya. Nah, kemudian Nabi Yusuf ini pun berbicara kepada ayahnya. Kemudian ayah itu berkata, "Wahai Yusuf, ini bukanlah mimpi yang kosong, tetapi mimpi ini berisi. Oleh karena itu janganlah engkau bicarakan terhadap saudara-saudaramu karena setan itu sungguh musuh yang nyata bagimu." Nah, kemudian beberapa hari setelah itu, dikarenakan entah karena godaan setan atau apa, saudaranya ini ingin melukai Nabi Yusuf. Atau karena iri dalam hati saudara mereka, maka saudaranya itu ingin melukai Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf kan ada beberapa saudara. Nah, saudaranya ini ingin melukai Nabi Yusuf. Nah, mereka itu merencanakan kejahatan, yaitu ada salah satu di antara saudara mereka yang bernama Yahuza itu mengusulkan bahwa bagaimana apabila kita membawa Yusuf ke tempat-tempat yang terdapat binatang-binatang buruan gitu. Nah, kemudian ketika di sana kita masukkan Yusuf ke dalam sumur dan kita tinggal dan kita mengadakan sandiwara. Nah, kemudian saat besoknya ingin mengembala, saudaranya Yusuf itu berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah kami akan pergi mengembala," dan mengajak Yusuf ikut bersama kami. Kemudian ayah Yusuf itu berkata, "Sungguhnya aku takut bahwa Yusuf akan kenapa-napa." Kemudian tetap mempeng saudaranya itu dan akhirnya diizinkan dengan syarat Yusuf kembali dengan selamat. Nah, tetapi saudaranya itu telah berpikiran jahat bahwa akan melemparkan Yusuf ke dalam perigi atau sumur, ke dalam sumur. Saat akhirnya dilemparkanlah, dan akhirnya saudaranya pun itu kembali ke rumahnya dengan sandiwara menangis dan membawa baju koyakan bekas Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah serigala. Nah, kemudian disitulah mereka itu ngomong bahwa Nabi Yusuf, "Wahai ayah kami, sungguhnya apa yang kau takutkan itu telah terjadi terhadap Yusuf. Sungguhnya Yusuf telah diterkam oleh serigala, dan inilah baju bekasnya dengan sendiri-sendiri nangis." Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf ini ditelan kegelapan, kesendirian, sunyi, ya, nah, ketika sunyi ditelan kegelapan, adalah seorang para khalifah atau para musafir itu datang kepada perigi atau sumur mereka untuk mengambil air. Nah, kemudian ketika mereka menimba air, mereka itu kayak berat. Nah, ternyata di dalamnya itu berisi berisi seorang yang tampan rupawan, yaitu Nabi Yusuf. Nah, akhirnya rombongan khalifah ini pun membawa Nabi Yusuf ini ke Mesir, ya, ke Mesir, dan mempromosikan Nabi Yusuf Nabi Yusuf menjadi babu. Nah, kemudian dibelilah oleh seorang ketua polisi di Mesir yang dimana namanya itu ada Al-Aziz. Nah, kemudian ketika Al-Aziz ini sangat senang, mengapa? Karena beliau mempunyai hamba sahaya yang sangat rupawan dan sangat kuat. Nah, hidup Nabi Yusuf ini tentram-tentram saja dan tenang, sehingga apabila Nabi Yusuf ini diberi amanah, dia sangat amanah. Dia juga menolong orang lain ini tidak menuntut upah, jadi dengan senang hati. Oleh karena itu Zulaiha, istri dari Al-Aziz ini, sangat tertarik terhadapnya, sehingga pada suatu hari Al-Aziz ini keluar rumah dan tinggal bersisa Zulaiha dan Nabi Yusuf. Nah, kemudian Zulaiha ini meminta kepada Nabi Yusuf untuk masuk ke dalam biliknya. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf telah masuk ke dalam biliknya, maka dikuncilah pintunya. Kemudian Zulaiha ini tidur di ranjang. Kemudian mengatakan ada yang tidak beres. Akhirnya Nabi Yusuf pun berdoa, "Sungguhnya aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk." Nah, dikarenakan ada yang tidak beres, Nabi Yusuf pun pergi lari ke pintu tadi dengan berharap pintu itu bisa terbuka.
Dan Zulaiha yang mengetahui kejadian itu, maka dia menarik baju gamis Nabi Yusuf dari belakang. Seret. Maka ketika baju gamis Nabi Yusuf itu ditarik, maka dari situ keluarlah Al-Aziz. Set. Dan di situ timbullah fitnah dan akhirnya diadakan saksi. Nah, saksi itu berkata, apabila gamis Nabi Yusuf ini koyak bagian depan, maka Zulaiha benar dan Nabi Yusuf ini termasuk golongan yang dusta. Tetapi apabila baju Nabi Yusuf ini koyak bagian belakang, maka Nabi Yusuf termasuk golongan yang benar dan Zulaiha ini termasuk golongan yang dusta. Maka ketika dilihat baju Nabi Yusuf ini koyak bagian belakang, maka Nabi Yusuflah yang benar. Nah, untuk menutupi aib keluarganya, berita itu agar tidak menyebar, dan Nabi Yusuf pun berdoa karena tidak ingin diganggu lagi, kemudian berdoa, daripada aku memenuhi hawa nafsu para perempuan itu, maka lebih baik aku masuk ke dalam penjara. Dan Allah pun menerima doanya dan Nabi Yusuf pun masuk ke dalam penjara. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.